Salam Kerahiman. Hari ini 13 Maret. Temanya alatnya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Prapaskah adalah masa yang sangat istimewa dalam karya para imam. Kita harus membantu mereka menyelamatkan jiwa-jiwa. Diary 931. Betul ya, dalam masa Prapaskah, masa yang sangat istimewa, masa yang penuh rahmat, buat kita juga terutama buat karya para imam. Mereka memberikan sakramen tobat untuk sekian banyak umat manusia yang datang untuk menerima sakramen tobat. Dan ternyata itu bukan pekerjaan yang sederhana, bahkan sangat melelahkan. Bukan hanya fisik, tapi juga rohaninya, pikirannya. Bapak Ibu bayangkan, kalau ada seseorang mengaku dosa pada Romo, dia bercerita bagaimana dia berdosa, bagaimana kedosaannya, bagaimana perbuatannya, perkataannya yang dia tahu itu bersalah, itu berdosa, dan dia akukan. Dengan mengaku kepada pastor, kita plong, kita menjadi lega. Tapi sebaliknya Bapak Ibu bisa bayangkan, seorang demi seorang mengaku dosa kepada Romo tersebut, dengan begitu banyak permasalahan, dengan begitu banyak kegagalan, dengan begitu banyak dosa-dosa yang mereka lakukan. Pastor sebagai manusia juga akan merasa kelelahan menampung segala hal yang terjadi pada umatnya. Inilah yang kita sebut karya besar para imam pada masa Prapaskah. Sehingga dikatakan oleh Suster Faustina, kita harus membantu mereka menyelamatkan jiwa-jiwa. Berdoa untuk para imam, supaya mereka teguh, supaya mereka sehat, supaya mereka kuat, supaya mereka bijaksana, supaya mereka diberi pencerahan oleh Tuhan untuk bisa menyampaikan pesan-pesan apa kepada umat yang mengaku dosa, kepada pastor tersebut. Tapi ada peran lain yang bisa kita lakukan untuk membantu para imam. Misalnya, kita bisa dengan segera jadi tenaga sukarela di paroki. Bisa jadi lektor, bisa jadi prodiakon, bisa jadi komentator, atau bisa jadi anggota kur, bisa jadi masuk ya ke dalam komunitas-komunitas doa seperti Legio Maria, Senakel, atau komunitas Lumen Christi ya. Bisa kita lakukan. Itu bagian daripada apa yang kita bisa lakukan dengan segera untuk menolong, membantu pekerjaan para Romo. Tapi sebetulnya kita sebagai devosan kerahiman ilahi bisa juga secara bertahap menyadari bahwa kita dipanggil untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi menyelamatkan jiwa bukan hanya pekerjaan para Romo ya, tapi menjadi tugas kita semua, menyelamatkan jiwa-jiwa. Bagaimana caranya? Berdoa buat mereka. Bisa juga kita melakukan perbuatan baik terhadap mereka yang bersalah, yang berdosa, yang butuh bantuan, yang perlu diperhatikan, kepada mereka yang kecil, yang tersingkir. Lakukan sesuatu perbuatan baik yang membuktikan bahwa Allah baik, bahwa Allah ada. Bisa juga kita ya berbelas kasihan ya kepada mereka, menolong mereka. Ada 7 perbuatan belas kasih jasmani dan rohani. Memberi advice, memberi nasihat, menolong mereka, mengajar mereka, menegur mereka juga, termasuk kalau mereka berdosa, tapi dengan dasar mengasihi mereka. Mengunjungi yang sakit, mengunjungi yang di penjara. Baru-baru ya saya pergi dengan komunitas ke penjara, ke lapas di Salemba. Sebelum ke sana, saya punya satu gambaran bahwa ya
pastilah ya keadaan di penjara, orang-orang hukuman, pasti orang-orang yang bersalah, berdosa, yang pasti suasananya juga pasti kurang menyenangkan dibandingkan dengan kalau kita ada di satu suasana yang lain. Tapi setelah ke sana, bertemu dengan mereka, merayakan perayaan Ekaristi bersama-sama, mereka bernyanyi dengan suara yang bagus, dengan kesungguhan mereka. Bahkan waktu ada games, ada tanya jawab, saya bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak duga mereka bisa jawab. Artinya, menurut saya mereka menyimak. Ada kesadaran, ada pencerahan, mukanya cerah, mukanya penuh sukacita. Jadi memang banyak yang perlu kita doakan, banyak yang perlu kita perhatikan dan memberi kesempatan kepada mereka untuk menjadi lebih baik. Mari kita hening dalam permenungan ini, apa yang akan kita lakukan untuk jadi alatnya Tuhan, untuk membantu menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita hening. Terima kasih Tuhan, dengan memanggil aku untuk menjadi murid-Mu di dalam kelompok kami, di dalam keluarga kami, di dalam paroki kami, di dalam komunitas kami, ataupun juga di tempat kerja atau di mana saja. Terima kasih Tuhan, Yesus Engkau andalanku.